And last week he said, "You know, Mom, you always hear that you don't know what you got until it's gone. But we always knew. We knew we were loved." Selamat datang kembali di channel gue. Jadi di episode kali ini lo wajib nonton sampai habis karena lo akan menemukan hal-hal yang biasa tapi berbahaya. Dan juga lo harus mengambil hikmahnya juga tentang masalahnya. Karena di video ini gue bahas 3 kisah nyata paling berbahaya dari internet. Sedikit spoiler, yang pertama seorang gadis muda dan ceria. Yang kedua keluarga yang bahagia. Dan yang ketiga siswa-siswa SMA yang bahagia. Dah, itu aja. Tapi ini sekedar casingnya saja, karena di balik ini sangat kacau. Jadi sebelum itu, hai semua, nama gue Didis dari Indonesia. Subscribe channel ini, nyalakan notifikasi bell supaya tidak ketinggalan. Kalau sudah siap, langsung saja kita ke kisahnya untuk episode malam hari ini. Pada tanggal 18 September 1999 di Suffolk County, Inggris, ada seorang gadis berusia 17 tahun yang lincah bernama Victoria Hall. Waktu malam, dia menghabiskan malam bersama sahabatnya di sebuah klub malam yang sering mereka kunjungi. Meskipun faktanya mereka mungkin masih terlalu muda untuk secara hukum berada di sana. Pada saat jam 9 malam, dan itu adalah malam yang biasa bagi kedua remaja itu, mereka dipenuhi dengan musik, tarian-tarian ala barat, dan energi yang riang. Kebanyakan orang seusia mereka, setelah beberapa jam bersenang-senang, mereka akan pulang ke rumah masing-masing. Malam akan berakhir dan mereka meninggalkan klub sekitar pukul 1 dini hari. Mereka berhenti untuk mengambil beberapa makanan yang sangat dibutuhkan sebelum pulang bersama. Lebih dari 1 jam kemudian, sekitar pukul 2.20 pagi, saat mereka hampir sampai di rumah mereka, kedua gadis itu pun berpisah karena rumahnya tuh tidak satu arah. Pada titik ini, Victoria hanya berjarak dekat dari rumahnya, praktis dalam jarak pandang yang aman. Namun entah bagaimana, ini menjadi terakhir kalinya gadis muda yang malang ini terlihat hidup. Ketika orang tua Victoria bangun untuk keesokan harinya, di paginya, mereka segera menyadari ada yang tidak beres. Tempat tidurnya tidak tersentuh dan barang-barangnya persis seperti malam sebelumnya, pas sebelum dia pergi. Orang tuanya tuh masih khawatir, tapi masih dalam tingkat yang wajar. Karena mereka menyadari bahwa dia tidak akan pulang, palingan nginap tuh di tempat temannya. Karena ia di sana biasa kok anak remaja wanita tidak pulang ke rumah. Tapi ditunggu lebih ditunggu, Victoria pun gak pulang-pulang dan orang tuanya pun tambah bingung karena kekhawatirannya udah memuncak. Lantas mereka menghubungi pihak kepolisian dan upaya pencarian pun segera dilakukan. Pada hari pertama pencarian tidak ada tanda-tanda Victoria, tidak ada saksi dan tidak ada petunjuk yang jelas tentang apa yang terjadi pada malam kepulangannya. Lalu apa yang sebenarnya terjadi kepada Victoria setelah dia meninggalkan temannya di malam tadi? Tetapi sayangnya ini semua akan berubah dan tidak dalam cara yang baik. Pada hari kedua pencarian, pakaian Victoria ditemukan terlipat rapi di selokan sekitar 20 meter jauhnya. Ini adalah tanda yang sangat tidak biasa, tetapi belum pasti, jadi masih ada harapan. Tetapi sayangnya setelah 5 hari pencarian, jasad Victoria Hall ditemukan. Dia ditemukan di selokan yang dipenuhi air. Sejujurnya gue tidak dapat membayangkan apa yang dirasakan temannya dan orang tuanya itu setelah dia mendapat berita ini. Lalu autopsi kemudian dilakukan dan dipastikan bahwa dia memang korban pembunuhan. Tetapi ini akan dimulai. Semuanya menjadi benar-benar dingin, tidak ada tersangka langsung, dan meskipun ada banyak petunjuk, tidak ada penangkapan yang pernah dilakukan. Ini akan mengarah pada awal salah satu misteri paling menegangkan di South Country. Selama bertahun-tahun, kasusnya tetap menjadi misteri yang menyakitkan. Keluarga Victoria dan masyarakat setempat ini dibiarkan tanpa jawaban, bertanya-tanya siapa yang telah mengambil nyawanya malam itu dan mengapa dia harus mati.
Tetapi pada tahun 2019, 2 dekade setelah kematiannya, polisi Soft Country membuka kembali penyelidikan dan dengan kemajuan dalam ilmu forensik dan pendekatan investigasi, baru mereka memeriksa kembali bukti lama dan menindaklanjuti petunjuk yang sebelumnya dingin. Dan tampaknya ini akan berhasil karena pada bulan Mei 2024 sebuah terobosan besar diumumkan. Pihak berwenang mendakwa seorang pria bernama Stephen Wright yang berusia 66 tahun dengan penculikan Victoria Hall. Stephen Wright bukanlah sembarangan orang. Ia dikenal sebagai Suffolk Stranger dan sudah menjalani hukuman seumur hidup atas 6 pembunuhan terhadap 5 wanita berbeda. Ini menjadikan Victoria salah satu korban pertamanya, dan yang menarik sekitar waktu ini, penyelidik juga menghubungkan dengan percobaan penculikan seorang wanita berusia 22 tahun malam sebelum hilangnya Victoria. Jadi tampaknya mereka benar-benar menemukan sesuatu di sini. Pada bulan September 2024, Wright mengaku tidak bersalah atas tuduhan dalam kasus Victoria. Tanggal persidangan sementara ditetapkan pada Februari 2026 di London, mengingat keluarga Victoria menunggu lebih dari 2 dekade untuk keadilan ini. Pada akhirnya masih merupakan langkah benar ke arah yang benar. Kasus Victoria berfungsi sebagai pengingat betapa lamanya keadilan dapat berlangsung. Orang tuanya telah menghabiskan hampir 25 tahun berjuang untuk jawaban, dan demi mereka, gue benar-benar berharap kali ini mereka akhirnya akan mendapatkan jawaban yang pasti. Pada tanggal 3 September 2020 di negara Kanada, ada keluarga Trainer Lorenta yang merupakan keluarga kelas menengah yang luar biasa yang terdiri dari 6 orang yang berada di rumah mereka di Oshawa, Ontario untuk menikmati apa yang seharusnya menjadi malam yang tenang. Keluarga ini sangat erat, dan meskipun gue tidak tahu persis apa yang mereka lakukan malam itu adalah malam minggu, jadi gue hanya bisa menduga bahwa mereka melakukan rutinitas biasa, tetapi yang mudah menikmati beberapa hari terakhir musim panas mereka. Dan ayahnya, yakni kepala rumah tangga, dia adalah seorang guru sekolah menengah, mempersiapkan diri untuk minggu berikutnya, tetapi benar-benar mencoba untuk menikmati beberapa hari terakhirnya bersama keluarganya itu sebelum dia kembali ke jadwal sekolahnya yang sangat sibuk. Gue tidak tahu persis apa yang sedang terjadi, tetapi mereka akhirnya akan lelah dan pergi tidur. Dan satu hal yang pasti, mereka sama sekali tidak mengharapkan apa yang akan terjadi. Jadi di tengah malam pukul 1.20 pagi di hari Jumat 4 September terdengar suara ledakan tembakan tiba-tiba bergemah di lingkungan ini. Tetangga langsung dong tersentak bangun, sangat bingung dan khawatir. Karena meskipun usaha ini bukan jenis lingkungan tempat orang akan berharap mendengar suara tembakan, terbilang kota ini sangat aman. Dan anehnya ternyata suara-suara ini berasal dari dalam rumah keluarga Trainer. Mereka hanya keluarga kelas menengah biasa yang terdiri dari 6 orang. Lalu setelah mendengar suara itu, panggilan pun membanjiri saluran darurat melaporkan apa yang terdengar seperti semacam situasi penembakan aktif. Dan ketika polisi tiba beberapa menit kemudian, mereka bertemu dengan pemandangan yang benar-benar mengerikan yang akan memakan waktu berhari-hari untuk sepenuhnya terungkap. Di dalam rumah Trainer, 4 anggota keluarga telah meninggal, yakni Chris Trainer yang berusia 50 tahun, Bradley berusia 20 tahun, Adelaide berusia 15 tahun, dan Joseph berusia 11 tahun. Tapi seorang wanita bernama Lorenta Trainer berhasil selamat, tetapi dia dipukul dalam kondisi yang buruk dan juga babak belur. Seorang pelaku yang menembak mereka itu juga ditemukan tewas dan tampaknya berada di tangannya sendiri. Dia setelah mendor-dor semuanya itu, dia mendor kepalanya sendiri untuk bundir. Segera jelas bahwa ini bukan kasus invasi rumah yang salah. Tidak ada tanda-tanda masuk dengan paksa, tidak ada jendela yang pecah, tidak ada pintu yang ditendang, dan siapapun yang melakukan ini baru saja masuk begitu saja, yang bergerak melewati rumah dan melakukan peristiwa mengerikan ini dengan presisi. Untuk penyelidik, pertanyaannya langsung adalah siapa yang telah melakukan ini? Dan mengapa pada awalnya rinciannya tidak benar-benar masuk akal. Tidak ada laporan ancaman terhadap keluarga ini, tidak ada riwayat kekerasan dalam rumah tangga, dan tidak ada tanda-tanda bahwa ada orang di rumah itu yang menduga
akan terjadi serangan. Dan pada kenyataannya, bagi banyak orang, lingkungan ini dianggap sangat-sangat aman, sehingga orang-orang sering meninggalkan pintu mereka tidak terkunci. Tetapi dengan cepat, pihak berwenang menemukan tuh identitas penembakan itu dan kasusnya mulai masuk akal. Tetapi itu berubah menjadi sangat mengganggu. Orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan ini adalah Michelle yang berusia 48 tahun. Seorang pria yang datang jauh-jauh dari provinsi yang berbeda. Tetapi yang membuat ini lebih meresahkan adalah bahwa dia bukan hanya orang asing. Michelle diketahui adalah saudara laki-lakinya, Lorenta. Dia baru saja berkendara lebih dari 2000 km ke Ontario hanya untuk tiba di tengah malam. Dia memasuki rumah Lorenta sebagai tamu tak diundang dan menghilangkan nyawa hampir semua keluarga dan saudaranya. Dan hanya catatan sampingan, satu hal yang menurut gue memilukan tentang ini adalah bahwa anak keempatnya sedang pergi tuh ke perguruan tinggi untuk bersekolah dan dia selamat dalam tragedi ini. Sementara semua ini terjadi, Lorenta jelas dimaksudkan untuk dihabisi juga. Dan jika dia tidak selamat dari ini, bayangkan bagaimana perasaannya di atas apa yang sudah terjadi. Mengingat ibunya selamat, setidaknya mereka masih memiliki satu sama lain. Tetapi kehilangan 4 orang masih benar-benar tidak dapat dipercaya. Dan lo mungkin bertanya-tanya, mengapa saudara laki-laki Lorenta melakukan ini? Para penyelidik bekerja dengan tekun untuk menentukan apa yang dapat mendorongnya melakukan tindakan seperti ini. Dan motif yang kemudian mereka konfirmasi berpusat di sekitar perselisihan keuangan, khususnya masalah warisan mengenai harta warisan ayah Lorenta dan Michelle, yang telah menciptakan badai mutlak dalam pikiran mereka. Laporan menunjukkan bahwa dia sangat kesal dengan cara surat wasiat itu ditangani. Kita tahu bahwa ayah mereka menjelaskan dengan jelas siapa yang akan menerima apa dalam surat wasiat itu. Lalu 5 tahun sebelum ini terjadi, Lorenta akan mendapatkan sebagian besar dari penjualan pondok dan rumah, dan Michelle akan mendapatkan 30.000 US dollar. Tidak jelas mengapa dia mendapatkan lebih sedikit, tetapi jelas bahwa amarahnya telah cukup lama sehingga dia memutuskan untuk mengambil tindakan paling ekstrim yang tidak dapat diubah dan mengerikan, yang mungkin membawa anak-anak yang sama sekali tidak bersalah ke dalam masalahnya ini. Keluarga Trainer benar-benar tidak tahu bahwa mereka dalam bahaya untuk malam itu. Sebelum ini tidak ada laporan ancaman, sebelumnya tidak ada keterlibatan polisi, dan tidak ada riwayat perilaku kekerasan yang terdokumentasi yang mengarah ke mereka. Dari luar tidak ada yang tampak salah, namun dalam satu malam hampir seluruh rumah tangga musnah. Tetapi beberapa orang tidak setuju bahwa tidak ada tanda-tandanya. Bahkan beberapa mengatakan mereka tidak terkejut sama sekali saat mendengarnya. Mereka segera menduga bahwa itu adalah Michelle. Dan pria ini sangat-sangat bebas. Dia dikatakan cukup cerdas, tetapi kasar di masa mudanya. Rupanya dia pernah tuh mengundang orang ke rumah keluarganya untuk pesta dan kemudian menembakkan kembang api kepada mereka, hanya dengan mengatakan terima kasih telah datang, dan seorang wanita muda terbakar parah. Tetapi dia tidak peduli. Dia dikatakan sebagai orang menjijikkan yang menindas dan mengorbankan orang lain hanya demi itu, dan sangat menyeramkan dan aneh. Tetapi mengemudi sejauh 2000 km untuk melakukan sesuatu seperti ini masih tidak terpikirkan oleh akal sehat. Tetapi pasti ada tanda-tanda bahwa dia memiliki kapasitas untuk melakukan sesuatu. Lorenta dan putranya Sam yang sedang pergi ke sekolah selamat, tetapi memiliki biaya yang tak terbayangkan. Mereka kehilangan seorang suami dan seorang ayah, 3 anak dan saudara kandung tercinta. Mereka kehilangan segalanya. Pada hari-hari setelah tragedi ini, Lorenta merilis pernyataan berterima kasih kepada masyarakat atas dukungan mereka. Tetapi tidak ada kata-kata yang dapat menjelaskan apa yang telah terjadi. Ini bukan hanyalah kejahatan, ini adalah sesuatu yang jauh lebih menghancurkan, sesuatu yang tidak akan pernah bisa dibatalkan, baik bagi Lorenta maupun Sam. Mereka memiliki keberanian yang luar biasa untuk bangkit dan berbicara, seperti yang mereka lakukan di upacara pemakaman, dan orang memuji mereka untuk itu. Gue sungguh berharap mereka telah melakukan yang lebih baik sejak itu, karena sudah hampir 5 tahun dan gue belum mendengar apapun. Karena ini bukanlah sesuatu yang dapat lo kembalikan dengan cepat. Jika pernah kasus ini tetap menjadi salah satu kejadian paling mengerikan dalam sejarah Kanada.
Pada tanggal 31 Agustus 2012 di kota New York di malam hari, ada sekelompok mahasiswa yang beranggota 65 siswa sekolah menengah atas. Mereka memenuhi bus untuk pesta tingkat siap untuk malam perayaan. Suasananya pada masa itu benar-benar elektrik, musik yang memekakkan telinga, lampu menyala, dan remaja tertawa dan menari. Saat bus melaju melewati kota New York malam itu seharusnya menjadi malam yang tak terlupakan bagi sekelompok remaja itu. Memang demikian, tetapi sayangnya semua alasan itu salah. Para siswa sedang menuju New Jersey untuk pesta ulang tahun ke-16 Daniel Fernandez dan Junior Pupler dan St. Francis Prep dan Queens yang berada tepat di tengah-tengahnya, menikmati malam bersama teman-temannya. Bus pesta ini dilengkapi dengan semua hal yang diinginkan remaja-remaja itu, termasuk musik, karaoke, dan lain sebagainya. Dan hanya rasa kebebasan yang datang dengan berkeliling kota di malam hari. Dalam suasana yang manis ini, tetapi kemudian secara harfiah dalam sekejap berubah menjadi kepanikan, chaos, kengerian, dan tragedi. Di beberapa titik dalam perjalanan, Daniel yang mau ulang tahun ini dan beberapa anak lainnya berada di lantai atas mengotak-atik pintu darurat bus. Mereka ingin membukanya, tetapi petugas keamanan di dalam bus memperingatkan mereka untuk berhenti. Tentu saja, sebagai remaja, mereka akan menunggu sampai petugas itu berpaling dan mencoba membuka pintu itu lagi. Siklus ini mulai berulang dan akhirnya mereka berhasil membukanya sedikit demi sedikit. Ini tidak seperti pintu besar yang lo lihat di bagian belakang bus, tetapi ini adalah pintu atap yang ada di sana. Jika bus jatuh ke samping, maka pintu belakang itu tidak akan dapat diakses, dan jelas lo dapat terus membicarakan betapa konyolnya ini terdengar. Tetapi mereka adalah anak-anak sekolah menengah, dan percayalah, kita semua tahu anak-anak yang berisiko yang melakukan hal-hal seperti ini. Itu tidak membuatnya benar, tetapi perilaku berisiko hanyalah bagian dari jadi anak laki-laki remaja. Tetapi yang diketahui adalah bahwa Daniel bergerak menuju pintu keluar, dan entah karena penasaran atau kegembiraan, dia menjulurkan kepalanya keluar dari palka atap untuk bersenang-senang dan meniup udara segar dengan kepalanya menjorok ke luar bus. Apa yang tidak dia sadari adalah bahwa bus ini mendekati jalan layang dan dia tidak punya waktu sama sekali untuk beraksi. Tampaknya langsung dan dahsyat Daniel tertabrak jalan layang dengan kecepatan penuh. Bus masih bergerak ketika ini terjadi, dan seperti dugaan lo dan seperti dugaan orang-orang di sana, kepalanya pun nyangkut dan udah ketebak. Badannya di dalam bus, kepalanya, dan lo udah tahulah lanjutannya. Yang berarti tidak ada waktu bagi siapapun untuk menghentikannya atau memperingatkannya. Sebelum kejadian itu terjadi, dia ada di sana sedang tertawa dengan teman-temannya, dan sedetik kemudian Daniel pergi. Kekacauan benar-benar meletus di dalam bus. Jeritan memenuhi udara ketika siswa mencoba untuk memproses apa yang baru saja terjadi, dan gue bahkan tidak dapat mulai membayangkan apa yang disaksikan anak-anak malam itu. Pengemudi tidak menyadari bahwa Daniel bahkan telah membuka pintu keluar. Terpaksa bus itu menepi karena kepanikan dimulai. Bus lain berhenti juga, dan dengan cepat orang-orang menyebar kemana-mana di jalan raya atau jalan bebas hambatan. Petugas tanggap darurat tiba dengan cepat, tetapi jelas sayangnya tidak ada yang dapat mereka lakukan. Pada hari-hari setelah kecelakaan ini, kesedihan melanda masyarakat seperti gelombang. Ratusan orang berkumpul untuk pemakamannya dengan teman sekelas, guru, dan anggota keluarga yang berjuang untuk memahami bagaimana kecelakaan yang tidak masuk akal seperti ini bisa terjadi. Pada awalnya sebenarnya pemakaman ini sangat mengejutkan sehingga neneknya sendiri pingsan karena kesedihan di upacara tersebut. Juga ada tweet yang muncul dari orang-orang yang menyaksikannya dan kawan-kawannya. Karenanya mereka bilang itu tidak terpikirkan, itu begitu cepat dan mengerikan. Lalu pertanyaan muncul tentang apakah tindakan keselamatan yang tepat telah diterapkan di bus itu. Pintu darurat seharusnya hanya pintu darurat. Pengemudi bus kemudian menyatakan bahwa dia tidak menyadari bahwa Daniel bahkan telah bergerak menuju pintu keluar.
apalagi fakta bahwa dia akan membukanya. Dan yang lain menunjuk ke perusahaan bus itu sendiri mempertanyakan apakah ada cukup pengamanan untuk mencegah hal seperti ini terjadi. Tetapi gue tidak tahu tentang semua ini. Pintu darurat harus siap untuk kita kapan saja. Mereka semua pernah naik bus sebelumnya dan ada petugas keamanan yang memperingatkan mereka beberapa kali. Anak itu baru saja melakukan sesuatu yang berisiko dan sayangnya dia membayar harganya dengan cara yang tidak seharusnya dilakukan oleh siapapun. Kenyataan tetap sama, momen kecerobohan, kegembiraan atau salah penilaian sederhana telah mengakhiri kehidupan pria muda itu. Dan dimanapun kesalahan itu jatuh, Daniel Fernandez tidak akan tahu nasib buruknya ada di situ. Sejak kecelakaan, Daniel telah menjadi pengingat yang menghantui tentang seberapa cepat hal-hal bisa menjadi salah, dan untuk kasus seperti ini sulit untuk mendapat penutupan atau keadilan apapun. Keluarga malang itu hanya dibiarkan dengan kenangan tentang anak laki-laki mereka yang berusia 16 tahun yang luar biasa, yang membuat kesalahan besar dan tidak akan pernah pulang. So, terima kasih banyak telah menonton. Gue sangat menghargainya. Jika lo menikmati video semacam ini, mohon pertimbangkan untuk menyukai atau berlangganan. Tetapi jika tidak, itu tidak masalah. Hanya menonton sudah cukup baik. Jadi kalau di bulan-bulan biasa, gue upload 3 kali seminggu. Tapi sekarang berhubung bulan puasa, gue sering tidur. Jadi jadwalnya agak rada-rada kacau dan gak menentu. Tapi pantau terus channel gue karena kalian semualah gue semangat buat konten, dan kalian semua yang terbaik. Dan see you on the next video and bye bye.